Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bab 1 bagian 2 tentang menelaah Quran surah Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang kompetensi 2 dalam kebaikan. Yang pertama, tilawah Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'akum minal haqq likulli ja'alna minkum syir'ata wa minhaj walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Yang kedua, mengidentifikasi tajwid. Yang pertama, kalimat wa anzalna, nun mati bertemu za yang berarti itu ikhfa. Yang kedua, musaddiqal lima, fathah tanwin bertemu lam yang berarti idgham bila gunah. Yang ketiga, fahkum bainahum, mim mati bertemu ba yang berarti ikhfa syafawi. Yang keempat, bima anzalallahu, matobi'i diikuti hamzah bukan dalam satu kata yang berarti mad jaiz mufasil. Yang kelima, ja'aka, matobi'i diikuti hamzah dalam satu kata yang berarti mad wajib mutasil. Yang keenam, tahtalifun, yang matobi'i dibaca waqaf yang berarti mad aris li sukun. Yang ketiga, mengartikan perkata wa anzalna, dan kami turunkan minkum dari kalian alkitabah, alkitab atau Al-Quran, min huja jalan, musaddiqon sebagai pembenar, laja'alakum dia jadikan kalian, muhaimina sebagai batu ujian, ummata wahidatan sebagai satu umat, bainahum di antara mereka, fi ma'atakum terhadap apa yang diberikan Allah kepada kalian, bima anzalallah dengan apa yang diturunkan Allah, fastabiqu khairat maka berlombalah dalam melakukan kebaikan, ahwa'ahum hawa nafsu mereka, marji'ukum tempat kembali, likulli bagi setiap umat, fayunabbi'ukum dia akan menjelaskan kepada kalian, ja'alna kami jadikan, tahtalifun kalian berselisih. Yang selanjutnya, Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walikulli wijhatun huwa muhalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ditinjau dari asbabul nuzulnya, surah Al-Baqarah ayat 148 ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, Quran surah Al-Baqarah ayat 144 yang menerangkan tentang menghadap ke Masjid Haram sebagai arah kiblat. Dikisahkan kaum musyrik melontarkan ejekan akibat berpindahnya arah kiblat umat manusia di Masjidil Haram dikarenakan
Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang semestinya memuliakan nenek moyangnya, sementara kelompok lain menuduh umat Islam tidak konsisten dalam bersikap, padahal tujuan Allah SAW memindahkan arah kiblat itu supaya umat Yahudi tidak sombong merasa sebagai bangsa yang unggul dan dimuliakan. Berlomba-lomba berbuat kebaikan merupakan satu ajakan kepada dirinya dan orang-orang lain untuk senantiasa menempuh jalan yang diridhoinya. Hal ini harus menjadi prinsip hidup karena tidak satupun manusia yang mampu menjamin kapan ajalnya tiba. Jadi mumpung masih ada waktu atau usia, mari kita berkompetisi dalam kebaikan. Yang selanjutnya Quran Surah Al-Fatir ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzis tafaina min ibadin faminhum zalimun linnafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairatil biidznillahi dzalika huwal fadlul kabir, yang artinya kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang sangat besar. Berdasarkan kajian Quran Surah Fatir ayat 32 tersebut tersimpulkan bahwa setiap mukmin harus berikhtiar mencari kebahagiaan dunia dan akhirat dengan jalan mengamalkan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk hidup. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi motivasi kepada umat Islam untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, bahkan berkompetisi dan bersaing secara sehat dalam kebaikan kepada siapapun sehingga kebaikan dunia akhirat dapat diraihnya. Kebaikan menempuh jalan hidup yang kompetitif antar pribadi dan umat. Hanya setiap pilihan itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Umat Islam sebagai umat pilihan atau unggul tidak banyak memberi manfaat jika tidak dibarengi kualitas amal dan akhlak dan ilmu dari masing-masing pribadi muslim. Saat ini kita sebagai umat Islam banyak disorot pihak lain tentang keunggulan nilai dan ajaran Islam berhadapan dengan nilai-nilai modernitas, sementara di sisi lain citra Islam sendiri kurang bagus akibat ulah oknum yang membajak kebaikan Islam. Karena itu marilah sebagai pribadi muslim harus berkompetisi sesuai profesi masing-masing sehingga Islam itu benar-benar unggul dan kompetitif. Sekian itu dulu dari Ibu. Selebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.